Hikmah, alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk, dan rahasia tentang nyamuk. Kadang terlintas dalam pikiran kita sebuah pertanyaan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor nyamuk? Bagi mereka yang tidak berpikir memang akan timbul pertanyaan seperti itu dan pasti akan mengatakan tidak ada gunanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan binatang sekecil itu. Tapi bagi mereka yang menggunakan akalnya untuk berpikir pasti akan menemukan hikmah di balik penciptaan nyamuk karena setiap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan untuk memberikan perumpamaan dengan menciptakan seekor nyamuk. Mari kita gunakan akal kita untuk berpikir. Banyak hikmah yang tersirat dalam penciptaan nyamuk yaitu, yang pertama adalah dengan diciptakannya nyamuk ternyata menjadi sebuah kegiatan ekonomi. Ribuan orang bahkan jutaan orang yang hidup dari penciptaan nyamuk. Dalam kenyataannya memang pada dasarnya nyamuk itu mengganggu, apalagi ketika kita sedang tertidur pulas maka rasanya sangat mengganggu sekali. Namun, ketika orang itu menginginkan tidurnya nyenyak tanpa gangguan nyamuk, mereka menciptakan racun untuk membunuh nyamuk atau setidaknya hanya sekedar mengusir supaya tidak mengganggu saja. Hal yang sangat luar biasa memang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu yang biasa akan menjadi luar biasa apabila kita berpikir dengan sikap positif, maka inilah hasilnya menguntungkan semua orang. Yang kedua adalah untuk mengajarkan manusia supaya tidak sombong. Pada hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Manusia lebih sempurna dari malaikat dan setan, di mana manusia mempunyai kedua sifat mereka. Dan yang paling menunjukkan atas kesempurnaan manusia adalah diberikannya akal, yaitu untuk berpikir. Namun, semua kesempurnaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia tidak menjadikannya untuk kesombongan. Karena ternyata sekuat apapun fisik manusia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kecil ini yang dianggap oleh sebagian manusia adalah makhluk hina. Satu kali gigitan nyamuk Aedes aegypti itu bisa mengakibatkan orang yang terkena gigitan tersebut menderita penyakit demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit. Maka apalagi yang akan kita sombongkan sedangkan kita masih tidak berdaya menghadapi makhluk sekecil nyamuk. Yang ketiga adalah sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita pasti akan membayangkan dan memikirkan bagaimana bisa makhluk sekecil itu bisa hidup. Sebesar apa jantungnya, perutnya dan masih terbesit dalam pikiran kita mustahil makhluk sekecil itu bisa hidup. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki tanpa bingung bagaimana cara mengatur dan mengurus apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Inilah hikmah yang terkandung dalam penciptaan makhluk yang dianggap hina dan tidak berguna oleh sebagian orang. Ternyata kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, dan ini semua menunjukkan atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk. Nyamuk merupakan hewan kecil penghisap darah mungkin sangat dibenci semua orang karena gigitannya yang menyebabkan gatal-gatal. Juga karena nyamuk bisa menyebarkan berbagai jenis penyakit yang berbahaya seperti malaria dan demam berdarah. Lalu timbul pertanyaan dalam hati kita mengapa nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hanya membawa penyakit pada manusia. Anggapan orang bahwa nyamuk adalah penghisap dan pemakan darah tidaklah sepenuhnya benar. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah dan bukan yang jantan. Di samping itu, nyamuk betina menghisap darah bukan untuk kebutuhan makan mereka. Sebab baik nyamuk jantan maupun betina, keduanya hidup dengan memakan nektar, yakni cairan manis yang disekresikan oleh bunga tanaman, sari madu bunga. Satu-satunya alasan mengapa nyamuk betina, dan bukan jantan,
Menghisap darah adalah karena darah mengandung protein yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan telur nyamuk. Dengan kata lain, nyamuk betina menghisap darah untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Sebagai ciptaan Allah, istilah nyamuk pun dalam Al-Qur'an petik terbalik Anul Karim ada kita jumpai. Ayat ini juga bisa menjawab pertanyaan kebanyakan orang bahwa nyamuk cuma bisa membawa mudarat bagi manusia, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 26 yang terjemahannya berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja, semisal nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya, karena perbuatan itu ada hikmahnya, yaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka mengetahui bahwa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan adapun orang kafir pula mereka berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya, dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik." Qs. 2:26. Bagi orang beriman dan bagi mereka mau mengambil hikmah di balik diciptakannya nyamuk, tentu hal ini sebuah hikmah. Kalau tidak masih ragu akan ciptaan Allah yang bernama nyamuk, mari kita lihat bukti-bukti yang sebenarnya sudah ada di sekeliling kita. Karena nyamuk merupakan makhluk yang membawa penyakit, tentu manusia tidak ingin digigit dan dijangkiti penyakit dengan nyamuk ini. Maka manusia mencari sesuatu yang bisa membuat nyamuk pergi menjauh dari kita. Hal ini dimanfaatkan oleh para produsen untuk menciptakan sesuatu yang bisa mencegah nyamuk. Maka muncul ide manusia untuk membuat obat anti nyamuk. Obat nyamuk ini diproduksi oleh produsen. Selanjutnya produsen tentu membutuhkan karyawan dengan jumlah yang banyak. Dari sini tentu kita sudah tahu langkah selanjutnya. Setelah sebuah produk ada, tentu butuh distributor hingga sebuah produk itu bisa sampai ke konsumen. Setelah lahir obat anti nyamuk, selanjutnya giliran para usahawan untuk melihat pasar. Dari obat nyamuk bakar lahir lagi obat nyamuk lesion dan selanjutnya. Akhirnya kita sadari nyamuk yang tadinya kita anggap diciptakan hanya untuk membawa mudarat ternyata bisa membangun ekonomi manusia. Dibukanya pabrik obat nyamuk yang mempekerjakan karyawan, tingkat pengangguran berkurang karena lapangan kerja telah dibuka. Seperti itulah hikmah dari nyamuk yang bisa membuat lapangan pekerjaan. Memang bukan nyamuk yang membuat lapangan pekerjaan. Yang membuatnya adalah pengusaha yang menciptakan pabrik. Tapi tetap nyamuk yang menjadi sebab timbulnya lapangan pekerjaan baru. Setelah itu ratusan bahkan ribuan orang bisa bekerja di tempat pabrik obat nyamuk tersebut. Masihkah engkau ragu akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rahasia dan hikmah penciptaan nyamuk. Anggapan banyak orang bahwa nyamuk adalah penghisap dan pemakan darah tidaklah sepenuhnya benar. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah dan bukan yang jantan. Di samping itu, nyamuk betina menghisap darah bukan untuk kebutuhan makan mereka. Sebab baik nyamuk jantan maupun betina, keduanya hidup dengan memakan nektar, yakni cairan manis yang disekresikan oleh bunga tanaman, sari madu bunga. Satu-satunya alasan mengapa nyamuk betina, dan bukan jantan, menghisap darah adalah karena darah mengandung protein yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan telur nyamuk. Dengan kata lain, nyamuk betina menghisap darah untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Nyamuk bisa menghidupi jutaan manusia, percaya atau tidak. Karena gigitan nyamuk yang mengganggu maka timbullah ide untuk membuat obat pengusir nyamuk. Jika teman tidak percaya, ini ada buktinya. Karena adanya nyamuk banyak orang yang takut dengan penyakit yang akan ditimbulkan oleh nyamuk ini. Maka orang-orang banyak mencari sesuatu yang bisa membuat nyamuk pergi menjauh dari kita. Hal ini dimanfaatkan oleh para produsen untuk menciptakan sesuatu yang bisa mencegah nyamuk. Maka muncullah obat nyamuk, lotion anti nyamuk DCB. Untuk memproduksi produk-produk tersebut pastilah harus ada pegawai yang membuatnya.
karena untuk memproduksi tidak mungkin dilakukan oleh seseorang saja. Dibutuhkan ribuan pegawai untuk mengurus bidangnya masing-masing, maka muncullah lapangan pekerjaan baru. Terima kasih telah singgah di channel Sepi Ing Pamri, semoga bermanfaat.